sekitar 25 tahun lalu bertandang di Serie A, lalu jatuh, bangkrut, dan tersingkir. Itulah klub sepak bola Italia FC Como 1907. Kejayaan masa lalu itu selalu menghantui klub tersebut. Para fans juga tidak bosan-bosan membicarakan Como di tempat nongkrongnya. Tapi, sejak kepemilikannya diambil alih oleh Jarum Group, FC Como mengalami banyak perubahan di dalam dan di luar lapangan. Como memang sedang mengalami masalah finansial. Hal pertama yang dilakukan oleh grup Jarum adalah menunjuk Michael Kendler sebagai CEO. Sudah sangat jelas, belenggu utama dari klub ini adalah tentang utang. Permasalahan finansial seperti hutang tentu mengganggu jalannya tim. Wartawan lokal bernama Nicola Nancy bercerita kalau klub terpuruk setelah mengalami 2 kali kebangkrutan dalam 1 tahun. Oleh karena itu, Michael Kendler, seorang mantan manajer pemasaran dan pemasukan Inter Milan pada era Presiden Erick Thohir, ditunjuk sebagai CEO oleh grup Jarum. Tak hanya masalah finansial, Kendler memiliki tugas berat untuk merevitalisasi seluruh tim klub, mulai dari infrastruktur hingga melahirkan skuad Como yang solid. Langkah yang menjadi fokus pertama kali dilakukan Kendler adalah membentuk punggawa Como yang baru. Permasalahannya, mereka hanya punya waktu 4 minggu untuk kembali berlaga di divisi amatir yakni Serie D. Yang menarik, salah satu pemain yang didatangkan oleh Como adalah mantan kriminal asal Maroko bernama Ismail Hamaidat. Nama ini diusulkan oleh direktur sepak bola klub Charlie Ludi. Salah satu alasan kenapa Ismail menjadi incaran karena ia memperkuat Westerlo di Liga Belgia 2 musim sebelumnya. Namun, semua tuntutan Ismail telah dijatuhkan dan ia hanya terlibat karena kejahatan yang dilakukan dengan mobilnya. Kendler pun mengatakan bahwa dirinya percaya kepada Charlie karena ia telah mengetahui sepak terjang perjalanan sepak bola dari bawah hingga Serie A. Banyak yang memberikan dukungan kepada Como untuk bangun dari tidurnya. Saat para pemain Como mulai berlaga, fans pun juga berdatangan untuk menyaksikannya. Meski tidak penuh, aura fan terasa mengisi seluruh stadion dan mendukung dengan bergairah tim kesayangannya, seperti bertepuk tangan dan bernyanyi. Terkadang, selepas pertandingan, fan juga memberikan masukan untuk pelatih Como, Marco Bancini, bagaimana cara bermain yang baik di laga selanjutnya. Kondisi stadion yang bobrok menjadi hambatan. Dari kepojoran, tembok yang lapuk, dan rumput yang tergenang air saat hujan turun sangat menghambat perkembangan Como untuk bergerak. Salah satu cara yang dilakukan Kendler adalah berkomunikasi dengan wali kota Como, Stefano Bruni, untuk membuat stadion menjadi lebih baik lagi. Selain itu, fokus Como ke depan adalah bagaimana membentuk sebuah akademi yang bisa melahirkan bibit talenta yang unggul. Tidak menutup kemungkinan Como akan merekrut pemain Indonesia, namun syaratnya adalah Como harus berada di Serie A terlebih dahulu. Kebangkitan Como menjadi perhatian media Inggris. Grup Jarum dan Mirwan Suarso disebut-sebut sebagai aktor di balik bangunnya klub legendaris Italia. Setelah Cesc Fabregas, giliran Thierry Henry yang kini bergabung menjadi pemilik minoritas klub Serie B Liga Italia Como. Pengalaman bermain di Italia seolah menjadi salah satu alasan Thierry Henry tergabung dalam proyek yang disebut media Inggris sangat menarik. Henry sempat bermain untuk Juventus sebelum pindah ke London Utara pada tahun 1999 dan mengaku tertarik bergabung dengan Como karena nilai yang dimiliki klub. Keuntungan yang didapat klub nantinya akan diinvestasikan di komunitas lokal, membantu pengangguran dan masalah kesehatan. Ada pula rencana dalam memasok bisnis lokal dalam beberapa tahun ke depan.
Karena itu, dianggap sebagai investasi yang signifikan. Mirror juga menyorot grup Jarum sebagai salah satu alasan bangkitnya Como. Hingga kini sudah mencapai seri B setelah sebelumnya terpuruk dalam kebangkrutan. Bersama Dennis Wise, kini menjabat sebagai kepala eksekutif. Rencana besar pun diusung untuk promosi ke seri A di tahun 2025.